Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan yang kekasih. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Rabu 9 Agustus 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 32 sampai dengan ayat 36. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kami hidup dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Untuk mendasari aktivitas kami pada hari ini, kami hendak mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan renungan kita sebagai nats saya bacakan ayat 16 dari Keluaran 16 yang demikian sabda Tuhan. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Senasib sepenanggungan. Demikian judul renungan kita. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang kekasih. Dalam buku serial Si Katak dikisahkan seekor jerapah berkepala dua. Letak kepalanya terpisah pada leher yang bercabang. Satu leher panjang dan satunya lebih pendek. Suatu hari, dedaunan pada pohon yang biasanya dijadikan santapan sudah mulai habis di bagian ranting yang rendah. Kini tinggal yang tinggi dan hanya bisa diraih oleh si leher panjang. Leher pendek berkata kepada si leher panjang untuk berkenannya menarik ranting yang di atas agar ia pun bisa makan. Tetapi si leher panjang tidak mau. Ia tidak peduli dengan nasib si leher pendek. Maka si leher pendek terpaksa makan remah-remah dedaunan yang jatuh di tanah. Entah mungkin karena remah-remah itu kotor dan busuk hingga beracun, jadilah jerapah berkepala dua itu pun mati, termasuk si leher panjang. Ia tidak sadar bila mereka berdua memiliki satu perut. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang kekasih, krisis yang menerpa Israel di padang gurun bisa menjadi pelajaran bagi umat Tuhan. Tuhan sengaja mengajar mereka melalui krisis. Mereka sama-sama menanggung lapar dan dahaga. Mereka tidak bisa berebut karena tidak ada yang bisa diperebutkan. Mereka hanya bisa mengeluh bersama-sama, yang walaupun itu bukan sikap yang tepat. Tuhan menjawab pergumulan mereka, sungut-sungut mereka, dengan mendatangkan burung puyuh dan roti mana. Mereka disilahkan mengambil sesuai jatah segomer per jiwa. Tidak boleh lebih dari itu.
bila tidak ingin sia-sia belaka. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara umat Tuhan, berkat Tuhan disediakan dan diberikan sesuai kebutuhan umatnya. Tuhan berkenan memakai krisis sebagai pembelajaran supaya umat Tuhan mengerti tentang keadilan. Keadilan bukanlah konsep sama rata, tetapi lebih pada keseimbangan. Ukuran makan tidak bisa ditipu sebagai indikator kebutuhan hidup. Bila kurang, pastilah lambung yang akan berteriak secara otomatis. Bila kekenyangan, lambung pula yang akan merintih kesakitan. Mari menjaga keseimbangan agar tetap nyaman dan aman. Jangan anggap hidup dengan kelebihan itu pasti aman. Tetaplah memperhatikan keseimbangan hidup dalam komunitas. Niscaya terjamin hidup kita aman dan nyaman. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Ya Tuhan, melalui firman ini, kami Tuhan panggil untuk hidup saling membantu, untuk hidup bersama dalam keseimbangan. Sehingga orang lain tidak berkekurangan, orang yang lebih juga tidak berkelebihan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Sebentar lagi kami akan beraktivitas, bekerja, melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati semua aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara umat Tuhan yang kekasih, sebagai penutup marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249, bait 1 dan bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Salam.